balik lagi ke masa kuliah kan. Ya. Jadi lu lulus 3,5 tahun sebenarnya kan? Bukan lulus, materi kuliah lo selesaikan dalam 3,5 tahun. Tapi lu bilang tadi masih sempat ikut panitia ini, panitia itu. Nah, ngatur waktunya gimana tuh, Rif? Nggak tahu, bisa aja kali. Bisa Gampang aja, lah. pinter ya soalnya. Kalau ditanya gimana ya terjadi dengan sendirinya gitu. Ya belajar aja. Sebenarnya kan dulu menemukan bahwa belajar nyicil tuh penting gitu kan. Jadi kan waktu awal-awal kan masih dengan gaya SMA gitu, belajarnya mau ujian doang gitu. Habis itu belajar nyicil gitu penting. Jadi pas sudah seminggu atau berapa hari sebelum UAS atau tes tuh tinggal baca-baca lagi. Jadi belajar nyicil sendiri. Lo tahu belajar nyicil itu penting dari mana? Kan SMA enggak. Nggak tahu, mungkin kalau nggak salah apa dari pelajaran salah satu dosen kita bilang atau salah satu teman kita bilang lah, antara dua itu, lupa gue. Dan gue coba dan mendingan gitu daripada numpukin di ini ya. Jadi kan cuma short term memory doang kalau begadang sampai pagi, yang ingat cuma short term memory, habis ujian keisi habis itu lupa. Ingat lagi. Gitu sih emang. Loh, terus nyicilnya tuh gimana? Tiap hari jadi belajar? Oh enggak juga. Ya belajar aja, baca aja. Baca gitu kan pendek-pendek gitu. Oke, jadi nyicil, tapi lo nggak setiap hari baca juga, cuma sesekali baca. Tapi menurut gue tuh hebat banget loh, 3,5 tahun selesai semua mata kuliah dan masih sempat ini itu gitu. Oke aja lah, pilihan juga gue ngambil yang gue suka aja kan. Paling kayaknya pilihan gue sempat lebih 4 SKS kalau kelebihan gue pilih. Oh ya, kebanyakan ngambil mata kuliah pilihannya. Apa aja waktu itu? Lupa men. Tapi kelebihan 4 SKS pilihan gue. Sempet bandel nggak? Benernya itu dalam konteks apa gitu? Bolos kuliah pernah? Bolos mah biasa lah, itu mah bukan bandel lah. Kalau yang nggak pernah bolos, alim itu namanya. Oke, saya bolosnya deket ya di situ di kantin. Cuma di kantin doang, nitip absen. Nitip absen. Tapi cuma manual ya, di kertas absen. Iya, tanda tangan ya Jo. Sekarang udah nggak boleh. Oke, kan 3,5 tahun berarti berapa semester tuh? 4,5 7 ya, 7. Semester berapa yang paling lo enjoy banget? Mungkin semester 3-4 kayaknya. Soalnya itu udah makin jelas. Karena kan yang semester 1 kan pelajarannya general semua kan. Habis itu masih banyak MKDU gitu kan, yang apalah gitu kan. Yang kewiraan, Pancasila gitu kan. Nah semester 3-4 tuh mulai mengerucut. Gue paling gue demen tuh psikologi sosial sama perkembangan, memang dua itu. Psikologi sosial sama perkembangan. Kayak perkembangan gue ngerti deh karena belajar tentang orang ya kan. Ya kalau sosialnya menarik apa? Soalnya gitu. Psikologi sosial gue ngulang nih. Ya. Jadi gue nggak melihat menariknya apaan gitu. Oke. Satu buku yang nggak gue buang tuh, karena kan buku kuliah kan banyak ya. Ada yang sebagian dibangin gitu, tapi sosial psikologi kayaknya gue simpen. Nggak tahu, seneng aja gitu belajar tentang interaksi sosial gitu. Ya itulah pokoknya orang lah, intinya tuh itu. Orang, gue seneng. Kalau gue motret, gue seneng connect-nya sama orang, intinya tuh gitu. Gue lebih seneng motret orang. Kalau gue motret orang di outdoor atau gue motret strofis di studio dengan control environment, tetap aja yang penting ada orangnya. Gue nggak demen motret tepung gitu, motret kamar hotel gitu. Mau sebagus apapun, ya mekanis aja mungkin gue nge-treatnya gitu ya. Pengennya orang gitu ya. Iya, kalau ada orangnya lain gitu. Oke, ini ada yang nanya dari Diana Suciati. Nana. Oke, kapan lo merasa punya passion di sinema?
Terus gimana memastikan ke diri sendiri kalau itu benar-benar passion dan bukan keinginan sesaat? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Dapat buku, nah udah punya ya tapi. Iya, udah ini pengepul buku juga berarti di rumahnya banyak mungkin. Ya, jadi Ya, dijawab. Pertanyaan bagus nih. Iya, ya. Jadi sebenarnya even saat gue ngambil kuliah sinematografi di BPHUI, motivasi gue tuh bukan jadi filmmaker. Motivasi gue adalah gue seneng nonton, gue pengen tahu gimana cara bikin film, itu doang. Jadi even saat itu cuma pengen tahu gimana caranya gitu ya? Iya betul, gue pengen tahu gimana bikinnya. Nah yang menarik adalah saat kuliah itu, gue kenal sama teman TKJ sama teman-teman ITB yang akhirnya kita bikin komunitas film independen namanya Confident. Nah di situ gue jadi salah satu foundernya bareng teman-teman. Kita bikin festival film independen pertama. Jadi gue dan teman-teman, pokoknya anak-anak lah ya, yang bikin populer kata film indie waktu itu tahun 99. Kita bikin festival rutin. Nah justru di situlah akhirnya gue merasa memang ini bisa jadi suatu profesi yang menghasilkan. Nah, timeline kedua adalah waktu gue habis nggak kelar profesi itu lagi, gue kerja lagi kan in-house kan. Karena sebelumnya gue freelance kan waktu gue bebas. Kadang-kadang gue ditawarin kerjaan, gue juga tolak, gue lagi males. Gue ngerjain in-house kan mau nggak mau, gue harus kerjain. Bos gue minta apa aja gue kerjain, gue disuruh pergi pas weekend gue kerjain, gitu kan. Ya dia minta, ya kan. Nah di situ gue terpola gitu. Habis itu gue ngerti nih dari A sampai Z soal TV program sebenarnya. Karena gue sebagai writer sebenarnya job desk gue writer, tapi gue disuruh riset juga, gue ketemu narasumber, gue macam-macam. Gimana memastikan ke diri lo bahwa oke, ini passion gue, bukan cuma kepengen sesaat, bukan karena ketemu temen dari mana, ketemu dari teman mana gitu. Ya, memastikannya itu, gimana, Arif? Gini, mungkin itu proses ya, dalam artian contoh ya, gue dipercaya waktu itu nulis jadi writer buat TV program. Waktu itu ada PH teman dia in-house producer, itu gue jadi writer gitu. Habis berjalan itu gue akhirnya diminta jadi directing sekalian di itu gitu loh. Jadi mungkin gue menjalani aja tanpa banyak berpikir sebenarnya. Gue menjalani aja tanpa banyak berpikir, tetap dapat duit gitu kan, enak juga ya dapat duit kan. Yang maksud gue udah selesai kerjaan dibayar gitu, dapat duit. Habis itu akhirnya gue, another timeline adalah tahun 2003. Oh ya betul, 2001 gue kuliah, bener kan. Profesi gue 2001. 2003 itu gue bikin video buat lab psikologi UI, labnya kampus waktu itu baru mau bikin video tentang how to become a good counselor. Gue bikinin videonya. Nah itu di mana akhirnya gue buka PH gue sendiri gitu. Habis itu gue dapet job sama salah satu rumah sakit gede di sini lah, bikin profilnya gitu. Nah udah, itu 2 landmark itu. Udah, jadi ternyata mengerjakan commercial art itu memang jalan gue, bukan sebagai seniman murni. Karena dulu sempat kepikir mau jadi seniman murni, mau jadi seniman teater, mau jadi gitulah seniman murni. Nggak ke situ gitu ternyata. Ya begitu. Jadi gue menjalani aja. Dan akhirnya mendapat reward kan itu. Jadi itu mengkonfirmasi mungkin disitulah di mana saya harus berada gitu. Kira-kira gitu kali. Ya. Ini kayak konsep itu loh. Pernah denger nggak Ikigai? Iya, Ikigai, exactly. Jadi gue jadi lo cari dapat 3-3-nya. Jadi cari irisan apa yang lo suka, apa yang lo berguna, dan apa yang menghasilkan gitu kan. Di tengah-tengahnya itulah si Ikigai itu. Tapi lo benar-benar menemukan passion lo tuh setelah yang meneguhkan, ya itu tadi, ketika mencoba kuliah lagi profesi untuk jadi psikolog, ternyata enggak banget. Akhirnya udah, itu meneguhkan bahwa memang film lah jalan ninja lo. Iya, this is my ninja path channel. Oke. Tapi lo sekarang menjalani profesi ini gimana? Apanya? Bahagia enggak, atau ada sesuatu lagi atau masih ada yang belum dicapai? Sebenarnya sih
gue sudah bisa menjawab bahwa seluruh keinginan gue dalam hidup gue sudah tercentang sejak 5 tahun lalu. Alhamdulillah, udah hebat kok. Nggak buat gue, kan tiap orang punya standar yang beda ya. Iya, kan buat lo. Gue nanya buat lo. Benar, maksudnya mungkin tinggi-tinggi amat gitu. Ada orang yang ngambil, itu gue nggak ambil masalahnya orangnya. Gue semua keinginan gue tercapai sejak 5 tahun lalu. Kalau misalkan ada dorongan-dorongan mungkin nggak tahu, ya gue jalan aja sekarang. Gue cuma pengen gue punya karya yang bagus, gue bisa ngidupin orang-orang yang kerja bareng gue gitu. Udah jadi kayak balik ke yang very basic need gitu, jadi kayak gitulah. Oke. Ini kalau orang-orang mau lihat karya lo yang paling lo banggain apa? Apa dan bisa lihat di mana gitu, Rif? Ya bisa lihat sih di website gue ada. Ya website gue bisa Google sebenarnya Spin Productions Jakarta atau gue langsung spin-pro.com, spin-pro.com, atau ke YouTube Spin Productions Jakarta atau Spin Productions Jos Arif. Google Jos Arif, salah, penting banget. Habis itu karya gue mungkin banyak lah yang gue suka ya, maksud gue yang gue demen salah satunya gue bikin buat Sharon Papan, gue bikin buat Bang Sulut. Salah satu yang gue buat kampus juga video profile psikologi UI kan gue yang bikin. Habis itu LPT UI kemarin gue bikin. Sometimes it's not about the money gitu ya, maksudnya bukan masalah bayaran, tapi about the quality of the work sama ke siapa gue kasih juga gitu kira-kira. Habis itu salah satu mungkin yang paling berkesan buat gue tahun 2008 gue bikin buat channel News Asia itu TV program, productionnya itu prepare-nya 6 bulan, syutingnya 1 bulan keliling Indonesia. Itu sih yang salah satu yang berkesan memang, karena all the amount of work sama all the keleluasan berkaryanya gitu. Zaman itu belum ada drone gitu, kita bikin kameranya tuh dari langit nyembur ke laut gitu. Jadi kita bikin nyawa helikopter yang benar-benar dimiringin, habis itu nyambung ke underwater kamera. Nah itu zaman kita masih transisi dari seluloid ke digital, jadi kita pakai kameranya yang dipakai syuting Superman. Jadi maksudnya transisi itu masih itu. Jadi maksudnya gitu-gitu lah. Jadi mas gua all the amount of kreatif ngobrolnya, devising, preparing dan lain-lain itu lumayan enak lah, gitu, senang lah. Tapi anyway, sebenarnya setiap karya ada hal yang baru ya. Setiap hari, karena di situ gue belajar baru. Saat gue bikin buat departemen kelautan gitu, misalkan gue bikin program buat itu, gue belajar tentang terumbu karang lagi gitu. Di saat harus ke belajar tentang disabilitas anak gitu, gue belajar lagi. Gitu. Anything new coming gitu, gue belajar lagi. Jadi gue gak pernah berhenti ketemu orang baru. Jadi selalu menemukan hal baru ya, hal menarik yang baru gitu ya. Oke, ini ada yang nanya nih dari Lia Mulidia. Saya lulusan psikologi juga. Oke, halo. Dan saya tertarik banget sama perfilman. Gimana cara masuk ke industri perfilman, sementara saya nggak punya teman di industri itu. Atau yang punya minat sama untuk ke sana. Nah, gimana tuh? Boleh kirim aja email ke... langsung ya? Nggak apa-apa, magang aja di kantor kalau mau. Kita memang terima. Tapi sekarang belum tahu. Tapi anyway, kirim aja email. Kamu boleh DM saya. Nanti saya kasih tahu emailnya ke email tim yang terima. Oke, langsung disambut tuh ya, langsung DM aja, nanti dapat email, bisa kirim CV ya buat magang ya. Oke, tunggu pertanyaan terakhir dari gue karena waktunya udah mau habis sebentar lagi. Kenapa namanya Spin, Steve? Oh, jadi ceritanya kan waktu itu gue pas baru bikin tuh kan baru mulai digital kan, jadi waktu kan digital itu
kan dari cakram DVD kan, di DVD kan spinning kan. Habis itu basically sih we try to give a good spin in every service we deliver lah, kira-kira kita itu gitu. Ya, jadi dari sisi bagusnya kita coba tampilin gitu, karena kan kita mau brand klien kita bersinar, hasilnya bagus buat mereka bisa pakai gitu kan. Gue nggak pernah pengen bikin suatu karya yang kayaknya hebat buat gue, susah, bagus, mahal, tapi klien nggak bisa pakai, nggak ada gunanya juga gitu. Ya kan, kasihan kliennya. Oke, sip. Gue kirain kepanjangan dari apa gitu, ternyata ada filsafatnya ya, ada filsafat hidupnya di situ. Oke, terakhir, tips and trick untuk bisa survive di kuliah psikologi, terus untuk bisa sukses sebagai lulusan S1 psikologi apa dari Pak George Arif? Biasanya sih enaknya kuliah psikologi itu kan lu bisa apply langsung tuh yang lo pelajarin kan, gitu. Sebenarnya lo bisa langsung dalam artian ya banyak hal gitu buat best friend lo, kayak buat sekitar lo. Menurut gue sih sayang banget kalau lo kuliah psikologi habis itu lo kuliah pulang gitu. Menurut gue kuliah lo harus tetap bergaul juga gitu, lo harus lihat-lihat, ikut kegiatan, nggak usah banyak-banyak atau gimana, yang penting lo tahu gitu. Habis itu lo juga kalau bisa lo belajar sambil kerja. Kalau bisa misalkan lo ada kesempatan magang, lo pakai kerja gitu, karena kan belajar sama kerja itu dua hal yang sangat berbeda sih, gitu. Jadi saat lo belajar lo dapat ilmunya, saat lo kerja lo mendaratkan ilmunya menjadi kenyataan, dan proses mendaratkan itu nggak gampang. Nah jadi ambillah kesempatan itu, magang sama orang, cari orang yang lo kagumin, lo magang sama dia, kasih gratis dulu atau whatever supaya dia mau. Nggak selalu orang yang lo kagumin mau lo kasih gratis juga gitu, kan dia juga punya banyak pilihan dalam hidupnya gitu. Jadi maksudnya mungkin kayak gitu-gitu ya, mendaratkan ilmu jadi kenyataan gitu. Karena kalau kita dalam tataran yang teoritis aja sih mungkin itu pilihan ya, tapi gue nggak terlalu males aja. Ya. Oke, jadi belajar apa yang lo pelajarin, lo terapkan. Jadi psikologi tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk saya gitu kan. Terus belajar kerja, ambil kesempatan magang kalau ada. Terus kalau dari cerita lo mungkin ya berani nyoba sesuatu, bahkan cuma karena kepengen tahu aja tuh, coba aja dulu. Siapa tahu nanti begitu dijalanin, itulah ternyata jalan ninja lo gitu kan. Betul. Sebenarnya sih gue percaya segala sesuatu tuh pasti ada untuk kebaikan orangnya lah, kebaikan yang menjalani. Jadi harusnya sih nggak random amat kalau kita ngambil sesuatu ya, pasti ada pola sebelumnya kalau lo look back gitu. Ternyata gue dulu begini loh, ada sebabnya gue ngambil itu gitu, walaupun mungkin naluri aja ya. Oke. Gue rasa cukup kali ya. Yeah. Thank you banget Arif sudah jadi tamu di edisi kedua ini gitu. Mudah-mudahan bisa diambil banyak manfaatnya buat yang nanti melihat, menyaksikan gitu ya, bahwa S1 lulusan S1 psikologi juga bisa masuk ke dunia film, khususnya untuk filmmaker gitu ya. Semoga tadi tips-tipsnya bisa diambil, bisa diterapkan. Oke, dadah.